Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat ya belajarnya. Untuk video kali ini akan membahas mengenai pengujian bahan awal, yaitu bahan baku. Kita mulai dari definisinya. Bahan awal adalah semua bahan, baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat, yang berubah maupun tidak berubah yang digunakan dalam pengolahan obat, walaupun tidak semua bahan tersebut masih terdapat dalam produk ruahan. Sedangkan bahan pengemas adalah setiap bahan, termasuk bahan cetak, yang digunakan dalam proses pengemasan obat, tapi tidak termasuk kemasan luar yang digunakan untuk transportasi atau keperluan pengiriman ke luar pabrik. Nah, ketika bahan awal ini baru datang ke pabrik, maka yang dilakukan adalah pemeriksaan bahan awal. Apa saja yang diperiksa pada pemeriksaan bahan awal ini? Yaitu dengan melakukan pemeriksaan visual terhadap semua wadah yang diterima. Kelengkapan yang harus diperiksa adalah surat jalan, kemudian purchase order atau PO, kemudian label dari bahan tersebut, kemudian nama bahan, nomor batch dan nomor lot, kemudian nama pabrik pembuat, nomor wadah, dan expire date. Selain itu juga perlu memastikan fisik wadah tidak rusak atau penyok, kemudian memastikan juga bahwa tutup wadah masih bersegel. Ini adalah contoh label bahan baku yang harus diperiksa saat bahan baku tersebut diterima oleh pabrik. Nah, selanjutnya setelah bahan awal diterima, maka dilakukan pengambilan sampel. Untuk pengambilan sampel pada pengujian bahan baku ini bisa dilakukan menggunakan salah satu dari 3 pola yang sudah kita pelajari sebelumnya. Penggunaan polanya tergantung dari karakteristik homogenitas dari bahannya dan juga tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri. Wadah yang bahannya sudah diambil untuk sampel kemudian diberi identitas label pengambilan sampel. Seperti telah kita pelajari sebelumnya bahwa pengambilan sampel ini harus dilakukan oleh personil yang berwenang. Sampel bahan awal diuji untuk mengetahui apakah bahan tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dalam keadaan tertentu, pemenuhan sebagian atau keseluruhan spesifikasi itu dapat ditunjukkan dengan sertifikat analisis atau COA atau Certificate of Analysis. Kemudian dapat diperkuat dengan pengujian identitas yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Selama proses pengujian, bahan baku disimpan di area karantina sampai disetujui dan diluluskan oleh kepala bagian QC dengan diberi label karantina. Untuk bahan baku yang telah melewati proses pengujian dan dinyatakan memenuhi spesifikasi oleh bagian QC, maka diberi label diluluskan, kemudian dipindahkan penyimpanannya ke gudang bahan baku. Untuk bahan-bahan yang tidak memenuhi spesifikasi, maka diberi label ditolak. Berikut adalah video proses pengambilan sampel, silahkan disimak ya. Sampel tentu harus diambil di ruangan khusus pengambilan sampel untuk mencegah
kerusakan atau kontaminasi dari zat aktif, atau di sini istilahnya API, Active Pharmaceutical Ingredients. Identitas bahan dipastikan dengan memastikan label pada wadahnya, kemudian alat disiapkan. Jumlah wadah yang diambil sampelnya tergantung dari perhitungan sebelumnya. Untuk di video ini hanya diambil 1 wadah saja. Jumlah sampel yang diambil disesuaikan dengan kebutuhan, biasanya sudah diperhitungkan oleh bagian QC. Ini adalah beberapa identitas yang harus ada pada wadah bahan awal di area penyimpanan. Di antaranya nama bahan dan kode bahan, kemudian nomor batch atau nomor kontrol yang diberikan saat penerimaan bahan, kemudian label status bahan yaitu label karantina, kemudian label diluluskan atau ditolak, kemudian tanggal kadaluarsa atau tanggal uji ulang. Foto di atas adalah contoh gudang bahan baku dan foto di bawahnya itu adalah area karantina bahan baku. Selanjutnya, pengujian bahan baku. Pengujian bahan baku ini mencakup identifikasi, deskripsi, kemurnian, dan penetapan kadar. Pemeriksaannya dilakukan berdasarkan COE yang berasal dari pabrik pembuat bahan baku tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan adalah pemerian, kemudian sifat kimia bahan, identifikasi bahan atau analisis kualitatif dengan metode yang sesuai, kemudian pengujian kadar atau kandungan bahan. Berikut adalah contoh COE atau Certificate of Analysis dari chloramphenicol. Bisa kita lihat di sini COE ini memuat beberapa spesifikasi ya dari chloramphenicol ini. Di sini ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan, yaitu pemerian, kemudian kelarutan, identifikasi termasuk titik leleh, kemudian rotasi optik, kemudian ada kadar klorida, LOD atau loss on drying atau susut pengeringan ya, dan kadar kemurnian dari chloramphenicol. Nah, parameter pengujian yang tadi disebutkan itu boleh dikurangi ya pengujiannya bila hasil tren seluruh parameter uji telah memenuhi syarat
minimal pada 20 batch yang berbeda yang diterima berurutan dari pemasok yang sama. Dengan tetap harus memenuhi kriteria berikut, yaitu dapat dipastikan dan diketahui pabrik pembuatnya dan ada jaminan dari distributor bahwa bahan awal dan COE berasal dari pabrik tersebut. Kemudian pabrik pembuat diaudit rutin oleh instansi pengguna atau organisasi profesional dalam bidang mutu. Dan tetap pengujian yang lengkap itu minimal tetap harus dilakukan 1 tahun sekali. Namun jika terjadi kegagalan pemenuhan spesifikasi, artinya hasil tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan, maka harus dilakukan pengujian lengkap tiap batch, lalu dilakukan pengkajian tren hasil parameter uji. Nah, meskipun boleh dilakukan pengujian yang tidak lengkap, namun parameter-parameter berikut ini tidak boleh dihilangkan. Jadi tetap harus dilakukan pengujian ya, di antaranya pemerian, kemudian susut pengeringan atau uji kadar air, kemudian identifikasi sesuai monografi dan penetapan kadar atau potensi untuk bahan aktif. Oke, sekian dulu untuk video materi kali ini. Semoga bisa dipahami ya. Sampai jumpa di video materi selanjutnya. Selamat belajar.